Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Atika Fresilia dari Teknik Informatika semester 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu sejarah sistem operasi generasi 1 sampai generasi kelima. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi generasi 1. Komputer generasi pertama berawal dari tahun 1942 sampai 1959. Komputer generasi ini disebut juga sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya yang relatif besar, mirip komputer induk atau komputer utama. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks kepenggunaannya. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vakum tap untuk memproses dan menyimpan data. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasi komputer generasi pertama. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Adapun ciri-ciri komputer pada generasi pertama adalah sebagai berikut. Pertama, komponen elektronikanya dari tabung hampa. Kedua, program dibuat dalam bahasa mesin yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Dan yang ketiga, programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Dan sifat-sifatnya yaitu: pertama, ukurannya besar dan memerlukan tempat yang sangat luas. Kedua, memerlukan banyak pendingin karena banyak mengeluarkan panas. Ketiga, prosesnya relatif lambat. Keempat, kapasitas untuk menyimpan data kecil. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang dibuat oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert tahun 1946. Komputer semacam ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa untuk mengolah data. ENIAC mempunyai bobot sebesar 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Selanjutnya yaitu sejarah sistem operasi generasi 2. Komputer generasi kedua muncul pada era 1960-an. Munculnya komputer generasi ini ditandai dengan ditemukannya transistor, yaitu komponen elektronik berukuran kecil yang cara kerjanya memanfaatkan aliran muatan elektron di dalam zat pada kristalin. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Pada komputer generasi ini diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Awalnya, komputer generasi kedua menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran 1954 dan COBOL 1959. Kedua bahasa program itu menggantikan bahasa mesin. Pada generasi ini, ukuran komputer lebih kecil, yaitu kira-kira seukuran lemari saja. Pada era ini, manusia telah mengenal printer, memori, disket, ataupun sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah sebagai berikut. Pertama, komponen elektronikanya dari transistor. Kedua, program dibuat dengan assembly language, Common Business Oriented Language atau COBOL, dan formula translator atau Fortran dan Algol. Ketiga, menjadi titik awal penemuan mini komputer. Adapun sifat-sifatnya yaitu ukurannya relatif kecil, tidak banyak mengeluarkan panas, telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data, mulai mengenal teleprocessing atau time sharing yang memungkinkan beberapa user dapat memakai komputer secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu proses relatif cepat, kapasitas untuk menyimpan data semakin besar, tidak membutuhkan tegangan listrik sebesar generasi sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu memori masih cukup kecil tapi masih lebih besar dibandingkan dengan komputer sebelumnya. Sejarah sistem operasi generasi 3. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ini muncul sejak era 1965 sampai 1971-an. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments,
mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. Adapun sifat-sifatnya yaitu pertama, ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua. Kedua, mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing. Ketiga, adanya integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi. Keempat, prosesnya sangat cepat. Kelima, kapasitas untuk menyimpan data lebih besar. Keenam, menggunakan teknologi small and medium scale integration. Adapun ciri-ciri komputer generasi ketiga ini adalah sebagai berikut. Pertama, komponen elektronikanya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. Kedua, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi yaitu BASIC, Fortran, dan COBOL. Ketiga, sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multiprogramming dalam waktu yang bersamaan. Keempat, dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Kelima, sebagai titik awal fenomena mikrokomputer. Keenam, komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Ketujuh, konsep time sharing diperkenalkan. Inilah komputer generasi ketiga yang diperkenalkan antara tahun 1963 sampai 1971. Inilah komputer generasi ketiga yang diperkenalkan. Sistem operasi komputer pada generasi ketiga adalah Unix dan Windows. Sejarah sistem operasi generasi 4. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip, walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda. Sedangkan untuk pengolahan dan penyimpanan data menggunakan IC atau chip. Ukurannya lebih kecil membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Adapun sifat-sifatnya yaitu 1. Ukurannya relatif lebih kecil. 2. Sudah menerapkan multiprogramming dan multiprocessing. Ketiga, mengenal database manajemen sistem. Keempat, pabrik yang memproduksi yaitu ada IBM, Xerox, Honeywell, dan Intel. Adapun ciri-ciri komputer generasi keempat ini adalah sebagai berikut. Komponen elektronikanya dari miniaturisasi yang disebut LSI. Yang kedua, mulai memperkenalkan FLSI yaitu Very Large yang merupakan paduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. Ketiga, mulai dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ARPANET atau Attack Research Computing Network. Keempat, program dibuat dengan bahasa BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal. Kelima, yaitu telah menggunakan metal oxide semikonduktor atau MOS. Sejarah sistem operasi generasi 5 yaitu komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut sebagai kecerdasan buatan. Adapun ciri-ciri komputernya yaitu komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaiannya pun belum banyak. Kedua, pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. Ketiga, komponen elektronikanya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI. Keempat, program dibuat dalam bahasa Prolog atau Programming Logic dan Lisp atau Lisp Processor. Kelima, komputer generasi kelima difokuskan pada AI yaitu Artificial Intelligence dan atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Adapun sifat-sifatnya yaitu dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri, dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis, dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya, dan dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. Terakhir yaitu dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata, misalnya dapat melihat serta mengerti sebuah foto.
Dua tanda akan munculnya inovasi komputer generasi kelima adalah komputer paralel yang berarti memungkinkan banyak CPU bekerja sama membentuk suatu jaringan yang efisien. Selain itu, ditemukannya superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik mengalir tanpa hambatan sedikit pun, sehingga dapat meningkatkan kecepatan informasi yang didapat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tugas sistem operasi ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.